sekitar 1 sesi aja selesai kok ya, dan itu nggak usah balik lagi biasanya gitu. Kalau yang dialami Mayang namanya apa? Insecure kan gitu. Insecure. Nggak ada trauma atau apa? Tadi sih kita nggak ngecek trauma ya, kalau aku riset lagi bentar. Ada traumanya satu yang dia dibilangin sama netizen tapi dia nggak sebutin apa, cuman dia bilang aku diomongin ini dan ini parah sekali kata dia. Ketika nginget tuh aku langsung kayak rasanya sedih banget. Nah itu trauma. Nah itu ketika dilepaskan ya udah hilang aja. Sekarang kalau bayangin lagi di ngomongin gitu gimana? Oke ya. Berarti beda ya sekarang Mayangnya? Hah? Dibilang apa yang bikin kamu trauma tadi? Dibilang mukanya kayak babu. Apa yang kamu rasain dulu ketika dikata seperti itu? Ngedrop, tahu aku sempet kayak ya Allah jahat banget sih. Terus tapi setelah konsul sama Koko, ya udah, emang muka aku gini diciptain sama Tuhan, mau diapain? Papa Edi yang pengen nangis. Gitu dong. Kamu sempat curhat ke orang lain mungkin ketika kamu dikata-katain seperti itu? Enggak, just keep it to myself aja. Terus yang kamu lakuin? Mendem. Yaudah akhirnya aku cerahin tadi ke Koko. Berarti semuanya tadi dikeluarin semua atau seperti itu Mayang? Saya ditahan nggak? Sering ditahan nggak? Enggak, udah keluar semua sih. Nggak, hanya itu yang paling menyakitkan ya? Iya, sakit. Perasaannya sekarang Feel better. Dites dulu ya, muka lu kayak babu. Jahat banget ya. Besok gue ngomelin lagi. Tapi nggak apa-apa Tolong sih. jangan dihujat. 11-12 sih. Ini uji coba. Alasannya gitu ya, padahal iseng aja. Kok Cuma kalau nggak dites emang ya kita kan nggak tahu ya kan, sekalian aja dimaki. Muka lu kayak babu gitu kan. Kalau udah aman-aman aja kan dia ketawa-ketawa aja. Kalau tadi di ngomongin gini bisa banjir tuh gitu. Itu orang bedanya ya ketika emosi masih ada di tubuh sama udah dikeluarin. Itu kayak lain banget shifting. Oke, kok melihat kan pasti Koko juga memperhatikan pemberitaan mereka berdua nih, pasti sosial media online pun memberitakan mereka berdua perihal yang jelek. Gimana sih kok melihat mereka berdua ini ketika mungkin pertama kali datang ke sini? Yang Koko perhatikan. Yang kayak tadi saya bilang ya, kalau saya kan karena memang kebetulan juga nggak terlalu banyak aktif di sosial media, tapi kurang lebih saya tahu tentang case-nya. Ya waktu kemarin ini disebutin, ada case-nya Mayang sama Cika nih, gitu. Timku ngomong gitu. Pas aku telusurin, wah gila ini kayaknya parah banget ya, karena memang intens banget kan dari netizen tuh, bener-bener kayak aku lihat rame banget gitu. Dan pasti kan kalau yang kayak gitu ngalamin sendiri, kita aja kalau ada orang yang nggak seneng 1-2 biji kayaknya aduh bisa sedih gitu ya. Apalagi kayak satu Indonesia tuh kayak lagi pusatnya tuh ke situ gitu. Karena apa, biasa orang tuh melakukan hal itu karena kemarahan yang ada dalam diri mereka, kesedihannya mereka nggak tahu mau tuangin kemana, mereka nggak bisa lepasinnya, mereka nggak bisa regulate, jadi mereka cuma bisa tuangin ke orang lain. Nah sehingga akhirnya ya pas aku ngeliat gila ya, ini kalau jadi kayak gini ya pasti akan intens banget rasanya. Terus ternyata ya Tuhan yang temuin lah gitu kan, jadi bisa hari ini datang gitu ngebantuin buat ngeringanin bebannya. Ya sudah, rasanya jadi kayak ya buat aku sendiri sih aku happy juga sih bisa kayak gitu. Dan kalau ketemu mereka ya seneng, karena mereka juga awal ketemu ya ramah, ngobrolnya juga enak kayak gitu ya. Jadi Kok dampak negatifnya jika memang si yang tertuju korban bullying dari netizen sosmed itu apa sih kok? Kalau tidak datang ke psikolog atau ke well actually mereka bisa stres ya, depresi, bahkan banyak kan yang bunuh diri itu karena kayak gitu. Kalau kita lihat di Korea ya banyak banget artis bunuh diri mereka gara-gara ngalamin cyberbully ya. Jadi kayak itu parah sekali, dan itu kayak top banget lah, trending gitu, orang bunuh diri gara-gara gitu. Karena banyak dari mereka yang kadang-kadang malu untuk cerita. Sistem perbantuan kita dari dulu itu kita harus menceritakan semua persoalan ya. Tapi kalau sekarang kita bisa lepaskan bebannya bahkan tanpa dia ceritakan detail. Karena siapa yang bully kamu, yang ngatain kamu apa, tadi aja kalau nggak ditanyain Mbak, saya nggak pernah tahu tuh dia dikatain apa. Karena saya dari tadi sampai selesai tuh podcast semua ada rekamannya semua, itu bisa dilihat gitu. Saya nggak nanya sama sekali, maksudnya lebih detail ya. Saya cuma bilang emang mereka ngomongin apa? Ya begitu deh, ya udah berarti saya udah nggak gali lagi ke situ gitu. Karena saya hargai kalau misalkan dia emang buat itu dia, tapi ya bukan berarti kita nggak bisa proses emosinya. Dengan walaupun dia simpan rahasianya dia, kita tetap bisa clear out, kita buang beban emosinya. Jadi ketika hilang ya udah kosong aja gitu. berarti memang harus saling kerjasama ya antara si pasien dengan
psikolog sendiri artinya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu atau gimana? Ya, correct. And tolong jangan tulis saya psikolog. Oh iya. Karena saya bukan psikolog ya. Jadi saya lebih ke arah coach, license saya karena coach, terus juga trainer dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus juga sebagai master dari Neurosemantics dan Neurolinguistic Programming. Ya, jadi itu sertifikasi sama license-nya. Jadi soalnya kalau psikolog tuh lain lagi ya. Nanti takutnya dibilang itu jadi kontroversi sendiri. Berarti memang harus jujur ya, artinya dari terapi yang Koko adakan. Jadi harus jujur itu penting karena kalau dia kontribusi untuk mau sembuh itu akan cepat banget, kayak like so fast gitu. Kayak nggak perlu susah-susah. Even though nggak diceritain fully, tapi tetap bisa diselesaikan. Ya, kalau untuk Cika sendiri seperti apa Cika? Jika mungkin pengen curhat apa sih ke Iya. Koko, apa sih yang kamu alami? Kenapa ya? Cuy udah mau nangis. Enggak. Ya pengen ceritain ini aja sih gimana caranya buat ngendalin mood. Karena aku kan orangnya moodian banget. Gimana coach melihat itu kalau tipe lari kemudian? Moody itu biasa karena beban sih biasa gitu ya. Jadi kayak emosi yang kita kayak kalau dibilang kan kristalisasi keringat gitu ya. Kalau ini kristalisasi emosi gitu. Jadi karena udah saking kita mungkin punya kesedihan atau apa yang kekesalan ke orang lain yang kita nggak bisa tuangkan, kita pendem. Nah dari pendemannya itulah yang kita perlu buat diberesin gitu. Jadi kalau udah lepas ya udah kayak ringan gitu rasanya. Ya, Biasanya efeknya dari mana sih? Apa dari lingkungannya? Apa dari internal keluarganya atau seperti apa gitu? So pasti ya banyak dampak karena kan memang ngalaminnya kan guncangan banget, apalagi habis kehilangan kakak kan waktu itu. Terus langsung ada case-nya lagi lanjut lagi yang saya juga cukup ngikutin ya pas dia terakhir habis dikasih tahu gitu kan. Jadi tahu lah kurang lebih intensitas bebannya tuh kayak gimana. Kalau Anda mungkin di posisi yang sama, mungkin kita nggak setahan mereka juga. Jika tadi kan Mayang sempat cerita bagaimana dia apa yang dia rasain dan paling menyakitkan dikatain babu seperti itu. Nah kalau kamu sendiri apa nih yang Pengalaman mungkin ada paling cerita yang menyakitkan mungkin mungkin. kan? Sekarang kan orang juga tahu ya kalian berdua banyak dibully gitu. Nah sukses. Kalau ke fisik sih aku nggak pernah mau baca ya, cuman yang paling sering itu nyuruh bunuh diri aja sih. Bunuh diri. Gimana? Ya nge-DM, kenapa lo nggak bunuh diri aja sih kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Enggak, ya udah baca aja. Apa yang kamu rasain ketika disuruh bunuh diri? Nggak bisa tidur juga atau gimana Cika? Enggak sih, aku tipe orang yang enggak terlalu mikirin banget. Cuman kalau misalnya emang diomongin kayak gitu kan kita mikir ya, emang aku salah apa sih kayak gitu. Cuman kayak ya udah Bikin kamu nangis? nangis ya. Aku kalau nangis suka ngegerak Mayang sih. Jadi mungkin kalian ngebebani juga. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Coach sampai ada yang nge-DM seperti itu. Iya. Ya, gimana responnya? Artinya apa sih untuk para netizen mungkin sendiri buat masukan juga? Sebenarnya sih kalau menurutku ya kita doakan saja dia bahagia, makin kaya raya, happy terus dapat pacar gitu ya, orang yang mencintai, kasih sayang orang tua. Karena kadang-kadang karena kekurangan kita itulah, karena saya dulu pernah di posisi itu. Ya saya dulu pernah Pernah jadi juga ya? Iya. Jadi saya tahu gitu loh, karena saya dulu juga netizen yang konslet banget gitu ya, bisa maki-maki orang lah, di balik yang keyboard warrior tuh saya salah satunya. Jadi makanya saya tahu banget apa yang bergerak dari di dalam diri saya gitu, karena saya banyak traumanya, banyak kepahitan, kesedihan, merasa dibuang dari kecil. Saya udah dikeluarin dari rumah gitu, tinggal di tempat yang berbeda. Saya selalu kayak nanyain, kok saya nggak bisa kayak anak-anak yang lain yang kaya raya, yang orang tuanya baik gitu. Tapi kenapa saya mesti dipukulin, kepala saya dimasukin ke dalam toilet segala macam sama mama saya. Nah itu waktu dulu banyak kebencian saya kepada orang tua saya nggak tahu tuanginnya kemana. Ya udah, siapa yang rese, gua abang pembawa kebenaran, saya hajar, tulisin aja segala macam gitu ya, maki-maki orang segala. Jadi kalau dicek mungkin postingan-postingan saya zaman dulu, aduh muka saya kayak mau ditaruh di kolong kursi gitu ya. Tapi ya shit happens, kita manusia gitu ya, masih bisa bikin kesalahan, ya sudah gitu. Jadi luka-luka inilah yang sebenarnya perlu dihilangin sehingga kita bisa jadi lebih dewasa lagi. Jadi nggak perlu untuk melukai hati orang lain. Kalau kita bahagia, kita gembira, kita nggak sempet deh ngurusin kayak gitu karena hidup kita terlalu menggembirakan kayak gitu. Jadi kita kalau kita bikin orang lain bahagia akan lebih banyak kebahagiaan. Kalau kita bikin orang lain bersedih, kekecewaan, hidup kita juga akan penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Jadi apa yang mau kita tebarkan kepada dunia itu yang menjadi penting. Ya, Kalau Mayang dan seperti Cika. tadi Bulian DM seperti itu nyuruh bunuh diri, bisa nggak sih berpengaruh jadi nantinya bakal dia melakukan itu, Yes. mendorong ke situ? Kalau nggak dibantuin, itu sangat bisa berpengaruh.
karena bisa nancep kayak rasanya tuh nyangkut kayak tadi yang dikatain segala macam itu kan kayak kalau kita take it kayak itu ke bawah terus. Seringkali trauma itu ke bawah seumur hidup mereka sampai panjang gitu dan itu nggak kelar-kelar. Kalau kita nggak tahu cara beresinnya keluar dari tubuh fisik, kita hanya bisa terima terus kendalikan pendam, lama-lama dia akan jadi penumpukan. Saat dia udah nggak tahan lagi, itulah bunuh diri biasanya terjadi. Iya.